Tanaman kemiri Sunan atau Reutallis Trisperma blanco irisau adalah tanaman yang banyak tumbuh di negara tropis. Tanaman ini dapat hidup sepanjang tahun dan tersebar di daerah dataran rendah hingga dataran sedang. Bahkan, kemiri Sunan juga dapat tumbuh baik di lahan suboptimal seperti lahan bekas pertambangan yang banyak terdapat di Provinsi Bangka. Kemiri Sunan ini dibawa oleh pelaut Cina pada abad ke-17 dan dikembangkan atau ditanam di daerah Banten tahun 18 ribuan, ditanam di Cinunuk, Garut, dan kemudian pada tahun 1950-an ditanam di daerah Majalengka. Tanaman kemiri Sunan memiliki daun yang rindang, batang yang kokoh, dan sistem perakaran yang dalam. Ini membuat tanaman kemiri Sunan mempunyai fungsi ganda sebagai tanaman konservasi dan juga sebagai penghasil minyak bahan baku biodiesel yang potensial. Karakter kemiri Sunan pada saat berbunga akan banyak merontokkan daun, sehingga akan menambah bahan organik yang baik untuk tanah. Sifat buahnya yang beracun menjadikan kemiri Sunan tidak bersaing dengan tanaman pangan lainnya. Cara panennya pun relatif mudah, karena buah kemiri Sunan yang sudah masak akan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Menurut penelitian, hasil minyak dari kemiri Sunan lebih baik bila dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lain seperti sawit, jarak pagar, atau nyamplung. Kemiri Sunan mulai berbuah pada umur 4 tahun dan mencapai puncak produktivitas pada umur 8 tahun. Produktivitas satu pohon kemiri Sunan bisa mencapai 50-300 kg per tahun dengan kemampuan produksi hingga usia 50 tahun. Produksi biji kering per hektar sekitar 14-16 ton atau setara dengan 8-9 ton crude oil dan akan menghasilkan 6-7 ton biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan kemiri Sunan sendiri masuk dalam kategori B50 yang artinya komposisi solar dan biodieselnya sebanyak 50:50. Biodiesel diperoleh setelah melalui proses selama kurang lebih 6 jam pada reaktor yang merupakan produk rekayasa Badan Litbang Pertanian. Dengan sekali proses pada reaktor ini akan diperoleh sebanyak 200 liter minyak biodiesel. Reaktor ini juga dapat digunakan untuk mengolah minyak nabati lainnya seperti minyak nyamplung, jarak pagar, dan juga kelapa sawit. Selain biodiesel, dari olahan kemiri Sunan juga akan diperoleh hasil utama lainnya seperti bahan cat untuk kapal nelayan, politer, tinta printer, dan sabun. Sedangkan limbahnya bisa diolah menjadi biobriket dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hayati. Perkiraan biaya produksi untuk 1 liter biodiesel kemiri Sunan adalah Rp4.500 sampai Rp5.000. Jumlah ini memang masih agak mahal. Namun demikian, tidak seperti bahan bakar solar lain yang menghasilkan karbon, biodiesel justru mampu mereduksi karbon dan mampu menghasilkan oksigen yang melumaskan mesin. Oleh karenanya, kemiri Sunan dapat menjadi sumber pasokan diversifikasi bahan baku untuk menghasilkan minyak biodiesel yang mengurangi ketergantungan pada impor BBM sekaligus ramah lingkungan.